Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat sore. Saat ini saya sedang berada di perkebunan Gunung Terong, Kecamatan Kalibaru, tepatnya di Afdeling Konsi Talang. Hari ini saya mau ngajak kalian untuk eksplor sebuah rumah tua yang katanya penduduk lokal di sini ini adalah bangunan dari orang Belanda zaman dulu. Dan ini saya bersama dengan dua murid saya mau eksplor kondisi rumah ini dan bagaimana kondisi dalamnya ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa masuk dan melihat dari dekat bagaimana kondisi rumah tua yang diduga adalah bangunan Belanda. Itu kondisinya rumahnya di belakang. Dan begitu kita sampai di sini teman-teman, ini nuansanya sepi banget. Kata murid saya tadi, Pak, semakin ke sana semakin serem katanya. Iya, karena mungkin dia takut ya. Jadi nuansanya jadi beda. Yang pasti di sini sangat sepi. Sepi banget. Ini murid saya yang mau nemeni. Kenalan disik. Halo. Ini Iqbal sama Jeffrey. Jeffrey ini punya channel juga, namanya apa, Jeff? Arkuci Official, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Namanya Arkuci Official, silahkan di subscribe. Dan bangunannya sudah tua banget kelihatan dari sini. Yes. Sudah seperti rusak. Bal, kita dari depan aja yuk. Itu ada orang, tapi itu ada orang parkir motor itu. Kita lewat depan aja. Saya hari ini kaku banget ini ngevlog, sudah lama nggak ngevlog. Jadi ngomongnya kayak bingung, kayak mau ditata gimana gitu ya. Kita apa adanya aja ya. Apa adanya saja, ngomongnya ya seadanya saja. Oh ya, buat teman-teman yang sudah lihat video sebelumnya, kemarin ada video unboxing mic baru saya, mic Boya Shotgun by MM1. Nah, ini adalah video perdana menggunakan mic tersebut. Bisa dibuka ya? Tuh bangunannya, jendelanya. Jendelanya aja sebesar itu. Iqbal kok gak wani ya mlebu ya. Hati-hati, banyak pecahan kaca. Bal, masuk Bal. Assalamualaikum. Iya, suara cecak. Tuh lihat. Kalau saya mundur ke belakang ya biar kelihatan. Kalau dilihat dari sini, ini nggak mungkin rumah orang Jawa, orang Indonesia jendelanya seperti ini kan? Nggak mungkin. Kalau orang Indonesia jendelanya biasanya kotak begitu ya, standar. Dan kalau kalian bisa lihat di sini, kalian bisa lihat sendiri, jendelanya itu bukan jendela orang Indonesia. Arsitekturnya bukan arsitektur Indonesia. Kita kalau mau lihat ini temboknya, ini biasanya tebel. Temboknya 1 kilan lebih ini. Oh, depannya juga begini. Benar-benar sudah tidak ada yang menempati nih. Ini kalau jatuh ini lumayan nih. Ya teman-teman, kalau misalkan mau live streaming malam-malam di sini ya teman-teman, nyoba ya. Iya, Ben. Kalau mau nyali bisa sini. Itu ada orang lain. Coba kamarnya aja loh, besar begini loh. Salam. Kamarnya luas banget loh teman-teman. Iya, itu kamar belakang. Biasanya kayak yang kita dulu pernah di mana? Yang sama Yohanes itu. Pernah lihat nggak videonya? Itu ruang kamar utama keluarga. Ruang kamar utama ayah dan ibu itu nyambung sama
kamarnya anak kayak begini nih. Ini kan begitu ya, nyambung ya. Jadi di sini kamarnya orang tuanya yang di sini. Nah, itu nyambung dengan kamarnya anak. Tapi di sini juga nyambung dengan ruang keluarga. Ini kayak ruang keluarga begitu. Hah? Apa? Isi ular. Sisi ular. Oh iya. Kayak ular Ini berarti ono ulone. Lho enggak, tapi sisinya apa jenenge? Enggak di sini. Ini ruang tengah. Iya benar sama. Punya saya juga beberapa kali ngeblur ini. Oh, ngeblur lagi. Padahal di sini cahayanya cukup. Terus ini kayak ruang keluarga kedua. kayak ruang makan. Kayak ruang makan, iya bener ruang makan. Tapi bukan dapur ya. Nah ini sudah pintu belakang. Nah ini kamar anak ya. Jadi kamar lebih kecil. Kamarnya anak. Dan itu tadi nyambung yang sama kamar orang tua. Jadi saya melihat modelnya memang begitu ya. Khas rumah Belanda itu. Selain temboknya besar, ruang ayah ibu nyambung sama ruang anak. Temboknya sama si kokoh. Oh iya kokoh rek ojo dianu rek lek temboke londo. Sampeyan delok nek kene lho tebele lho. Tebele. Iki sak kilat lebih tebele. Nah, kalau kamu tanya, coba pertanyaannya di rumah ini kan sudah pintu belakang ya. Pertanyaannya kamar mandinya di mana? Hah? Di luar ya. Jadi khasnya rumah bangunan Belanda itu kamar mandinya nggak jadi satu sama rumah utama. Dia selalu di luar dan di belakang itu. Mbah saya dulu, itu kan dulu melok londo. Bangunan rumah saya itu kamar mandinya di luar. Jadi kalau mau pipis, itu buka pintu mau keluar dulu. Kalau kita kan enggak. Kita orang Jawa kan kamar mandinya ada di dalam rumah. Jadi kalau mau pipis nggak harus keluar rumah. Tapi kalau rumah model Belanda itu kamar mandinya ada di belakang teman-teman. Jadi keluar dulu. Nah kayak gini ini keluar dulu. Keluar begini. Terus kamar mandinya di belakang. Guys. Bagian juga nih guys. Hati-hati ular rek. Nah ini bagian rumah. Ini kemungkinan, Ini mungkin atap buat ke kamar mandinya ya Pak? Iya. Ini apa namanya? Kayak rel, besi kayak rel. Tapi sudah nggak rusak banget ya. Ini kemungkinan rumah kayak penjaga rumah ya rewangnya, bukan rewang sih pembantu tapi yang laki-laki biasanya itu ada di luar. Terus ini saya nggak tahu apa, itu juga saya nggak tahu apa itu kamar mandinya. Terus ini di sini ada sumur, ayo kita mendekat ya. Bismillah. ini juga ya kamar ya. Iya, kamar mandi ini. Kamar mandi. Kok tahu kalau kamar mandi? Ya ini ya mungkin Pak. Hah? Ya indah. Kemungkinan ya. Bukan, ini kamar mandi ya. Ini kamar mandi. Oh. Ini yang kamar mandi. Awas, sikil. Ini kamar mandi. Terus ya. Ini WC ini mesti nih. Ya. Nah, dan WC sama kamar mandi kalau di rumah model Belanda pisah. Kalau ini apa ya? Ini dapur mungkin ini ya. Enggak, tapi kalau kamar mandi ini. Tapi kayak ada jendelanya di dalam. Mana? Mana jeding? Enggak, ini dapur ini lihat. Ini dapurnya ini kayak tempatnya. Ini dapur ini. Nah. Kalau ini kemungkinan ini adalah gudang ya. Terus ini sumur, tapi sumurnya sudah mati. Itu sudah di lubang sumurnya sudah ditempati pohon. Dan ini benar-benar di tengah hutan ini.
Ini apa yang bangunan apa ini? Tuh temboknya. Ini temboknya sudah agak mengelupas sebagian. Batu batanya sudah mulai terbuka satu lapis, tapi masih ada satu lapis lainnya. Jadi kayak rumah Belanda itu ada 2 lapis gitu loh. Batu bata itu bisa dua kali. Kemudian kalau dulu mbah saya bilang kalau orang Belanda mau bangun rumah, itu pasirnya nggak bisa pasir yang sembarangan, pasirnya pasti ya pasir yang terbaik. Diproses dulu, direndam dulu di air, kemudian dipilih dan seterusnya. Ada jendela yang bisa kebuka enggak? Hah? Kalau ruang tamunya ini kayaknya enggak terlalu besar ya. Lebih besar ruangan kamar tidurnya yang utama tadi malah. Wis aja lek gak iso. Teman-teman berusaha membuka jendelanya, cuma agak kesulitan karena memang sudah lama sekali ini ditempati dan tadi kaget karena ada laba-laba. Tutupan nih kurek. Kita kalau mau eksplor ke tempat-tempat ini, jangan lupa mengembalikan sesuai kondisi semula, biar enggak enggak dianggap mengganggu. Gini ini Bal, kalau di Semarang dibangun, diperbaiki, dibuat kafe. Kayak gitu. Iya, rumah-rumah tua begini. Jadi bulan apa itu ya saya waktu ke Semarang itu ada apa jenenge sih? Bangunan Jalan tua, bangunan tua. Itu rumah peninggalan Belanda begini ini yang rusak diganti, tetapi nggak meninggalkan nuansa kunonya. Jadi yang dulunya kayu ya tetap diganti kayu, nggak diganti tembok. Terus dibuat kafe, jadi kayak kafe-kafe klasik begitu loh. Ini kalau begini kan nggak ada gunanya ya, terbengkalai. Yang pasti mungkin masuk di kekayaan negara ini, nanti punyanya negara, bukan nggak bisa dimiliki oleh orang. Kalau rumah peninggalan penjajah Belanda kan jadi miliknya negara ya. Nah kayak gini kalau dicat lagi, temboknya dibersihkan, kemudian kacanya diganti, gentengnya diperbaiki, terus dibuat kafe, jualan kopi khas ini. Ya sudah gitu aja teman-teman, video untuk kali ini kayaknya sudah cukup, video pendek. Mudah-mudahan ini mengawali explore kita lagi, jalan-jalan kita lagi. Buat yang belum tahu, ini ada di Kabupaten Banyuwangi ya. Kabupaten yang kemarin diduga jadi lokasinya KKN Desa Penari ya. Buat yang belum ke Banyuwangi, nanti selesai lockdown ayo jalan-jalan ke Banyuwangi. Transportasinya lengkap, travel ada, bandara kita ada, kereta api ada, bis juga lengkap ya, karena ini jalur utama juga dari Jawa menuju Bali. Terima kasih sudah nonton video ini. Saya ucapkan selamat berbuka buat yang berpuasa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.